gini loh, kalau kemudian Pak Prabowo selaku Kementerian Pertahanan dan Keamanan sekarang, yang dulu di 2019 juga bertarung ya di politik, dia kalah aja menangnya banyak gitu Bang. Iya kan? Apalagi dia menang gitu. Iya nggak sih? Dia kalah aja menangnya banyak gitu ya. Dapat proyek tadilah alutsista lah ya, dapat proyek food estate lah ya. Belum lagi kemudian kalau kita berpindah nih ke proyek IKN gitu. Teman-teman pasti dengar tuh ribut-ribut waktu proyek IKN bahwa Hashim, ya kan, adanya Prabowo juga dapat beberapa proyek di situ gitu ya. Mulai dari proyek air bersih gitu ya, mulai dari proyek konservasi orang hutan gitu ya, mulai dari lahan yang sebelumnya adalah hutan tanaman industri, kebun kayu gitu ya untuk tanaman untuk pulp and paper, lalu kemudian dengan semua kerusakan dan dampak ekologis yang dihasilkan diserahkan ke negara, terus dia dapat proyek gitu melalui tadi itu konservasi orang hutan, air bersih dan lain sebagainya. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi-lokasi di mana proyek food estate yang gagal itu beroperasi. Gitu. Jadi demi proyek yang diciptakan gagal sejak awal, gitu ya, kita mengorbankan banyak hal. Kenapa saya bilang proyek ini gagal sejak diciptakan? Karena kita belum punya historis keberhasilan food estate, gitu ya. Sejak Soeharto misalnya, proyek 1 juta lahan ex gambut di Kalimantan untuk food estate juga gagal. Justru sekarang kita menuai apa? Kita menuai kebakaran hutan dan lahan yang terus-menerus terjadi di lokasi itu gitu ya. Di zaman SBY misalnya MIFE di Maluku dan Papua juga gagal gitu. Dan dilanjutkan kemudian kegagalan itu oleh rezim Joko Widodo gitu. Jadi program food estate ini memang dirancang untuk gagal sejak awal gitu. Nah, sedangkan yang menerima keuntungan ya yang tadi itu gitu ya, orang-orang yang kemudian mendapat proyek dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi menurut hemat kami sebenarnya pasca debat ketiga ya kemarin, dan salah satu paslon menyebutkan paslon 2 gitu memiliki lahan seluas 340.000 hektar, lalu diklarifikasi oleh paslon 2 sendiri bahwa lahannya hampir menyentuh 500.000 hektar gitu. Dan menurut saya ini wajar karena setidaknya ada kurang lebih 17 perusahaan yang tergabung di satu grup besar. Grup ini bernama Nusantara Energy Research ya. Jadi ada 17 perusahaan yang tergabung di dalamnya, dan perusahaan-perusahaan ini bergerak di usaha-usaha pertambangan, usaha kehutanan gitu ya, dan perkebunan monokultur sawit gitu. Jadi sebenarnya kepemilikan lahan oleh salah satu paslon ini bukan baru-baru ini gitu ya. Di pemilihan umum 2019 yang lalu sempat disebutkan juga. Tapi pertanyaannya nggak ada apa-apa juga gitu ya untuk merespon itu gitu. Nggak ada tindakan mendasar dari presiden terpilih untuk kemudian memeriksa kepemilikan lahan itu gitu. Tetapi ini jadi penting kemudian ketika nanti siapapun yang terpilih untuk melihat dan memeriksa gitu ya kepemilikan lahan ini. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman Gecko Project dan Tempo 3 tahun yang lalu kurang lebih, bahwa proyek food estate yang ada di Gunung Mas Kalimantan Tengah ternyata dia dioperasionalkan oleh PT Agroindustri Nasional atau PT Agrinas, yang dalam akta pendirian perusahaan pada 3 April 2020, 99% saham Agrinas dimiliki Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan binaan Kementerian Pertahanan. Gitu. Jadi proyek food estate itu juga dinikmati oleh orang-orang yang berada di lingkup pertahanan. Ini hasil investigasinya Gecko Project dan Tempo gitu ya. Lalu kemudian dalam waktu yang bersamaan, Agrinas itu membuat satu proposal yang tidak hanya menawarkan proyek penanaman kebun singkong Gunung Mas di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tetapi di dalam proyek
di dalam proposal disebutkan juga bahwa Agrinas mengklaim memiliki 12 lokasi lain di 8 provinsi dengan luas masing-masing sekitar 30.000 hektar. Agrinas mengklaim bahwa mereka memiliki proyek yang sama di 8 provinsi. Dan berdasarkan hasil pengecekan metadata yang dilakukan oleh teman-teman Tempo dan Gecko Project, pada 5 Januari 2021, ternyata wakil CEO Agrinas, Dirga Yuza Setiawan, adalah orang yang juga berada di Partai Gerindra, gitu. Berdasarkan investigasi ini, gitu ya. Jadi yang saya mau bilang adalah mengelola satu Kementerian Pertahanan Keamanan saja gagal gitu, apalagi misalnya mau mengelola hal yang lebih luas gitu. Jadi ini juga penting untuk dijadikan pertimbangan gitu ya, untuk kemudian melihat lebih jauh lagi gitu, track record dan lain sebagainya gitu.